Oke, saat ini kita masuk ke video keempat, masih terusan dari praktek ketiga bagaimana kita melakukan riset kata kunci produk afiliasi di clickbank.com. Di video sebelumnya saya tadi sampai sempat terputus ke pembahasan riset kata kunci Violent Master Pro. Ya, saya ulang sedikit. Kita sudah melihat di sini bahwa Violent Master Pro, jadi kita mencari kata kunci yang berkaitan dengan nama produknya dulu ya. Ada pencarian 1300, oke. Kompetisinya rendah. Selanjutnya apa yang akan kita cari adalah tingkat kompetisi halamannya dulu kita lihat. Kemudian saya tadi klik di sini ya, kebuka ada seperti ini. Terus setelah itu kita kasih tanda petik di atas ya. Nah di sini ya, terus kita klik, kita search. Ada, perhatikan ini penting ya, hasilnya masih 151.000. Kita lihat ya, kita lihat. Oke. Kemudian kita masuk ke page 2, kita klik di sini. Sudah page kedua masih 151.000. Kemudian Anda lihat di sini browser ada start sama dengan 10, kita ganti angkanya menjadi 990. Oke. Karena kita kan nggak mungkin klik satu-satu sampai 990 halaman gitu ya. Nah, ternyata udah sampai kita ke halaman 990, 990 masih aja 151.000. Maksudnya apa kok saya dari mulai kasih tanda kutip page kedua kemudian diganti startnya ya, karena ada aturan mainnya dan ini penting untuk Anda perhatikan. Lihat di sini. Ketika ini, lihat ya, ketika kita melakukan riset kata kunci dengan jumlah pencarian 0 sampai 10.000 pencari bulanan, contoh ini 0 sampai 10.000 ya, ini masuk ya. Idealnya adalah jumlah halaman itu harusnya sampai dengan 100.000 result. Itu artinya ideal. Ideal itu artinya marketnya masih ada ya, kita masih bisa memenangkannya ketika kita melakukan promosi di PPC ya. Tetapi kalau lebih dari itu, ada sedikit susah ya. Mari kita lihat sekali lagi. Ada 1.300 pencarian, kompetisinya sudah rendah, bagus. Tapi untuk kompetisi halaman situs ada 151.000, padahal kriterianya seorang CM Susanto adalah 100.000. Apa yang kita lakukan? Kita cari lagi. Oke, kita cari lagi. Misalkan di sini adalah tadi saya sudah violin lesson for beginners. Kita lihat di sini. Kita cari yang kata kunci yang kaitannya dengan nama produk ya. Jadi Anda inilah sebagai pemula, daripada nanti Anda mengeluarkan budget besar tanpa Anda mendapatkan profit, ngawur gitu, mendingan dari awal kita rinci, kita telaten, sabar, satu persatu Anda riset ya. Nggak apa-apa cara manual, nggak apa-apa ya. Misalkan ini klik, coba di sini saingannya medium, tinggalkan saja ya kan. Misalkan saja ini saingannya tinggi tapi pencarinya tinggi tapi kompetisinya rendah, coba kita lihat ya, Google search. Kita lihat di sini, kemudian kita kasih tanda kutip di atas ya. Saya ulangi lagi prosesnya supaya Anda paham. Sudah ya, 146.000. Terus kita langsung ke page kedua. Sudah page kedua, oke. Kita ganti di sini startnya menjadi 990 ya. Kita klik enter. Nah lihat, ketemu kan 438. Nah ketika kita ketemu seperti ini, aha, kita dapat satu ya. Kita dapat satu tadi mana? Oke, mana tadi? Oke, ini how to play violin. Kita langsung masukkan ke rencana kerja kita sebagai kata kunci ya. Gini, how to play violin. Di sini berapa? Kompetisi rendah 74.000. Wow, bagus ya. 74.000 ya. Kompetisi kita kasih tulisan di sini rendah ya. Kemudian saingan ya, saingan halaman itu hanya tadi berapa? 438 result. Kita tulis di sini supaya nanti kita untuk monitoringnya gampang. Oke.
Nah, ya terus satu lagi Anda cari lagi ya. Dalam hal ini saya sudah mencari tadi violin lesson for beginners. Ini sudah ya. Terus kemarin saya sudah coba ini piano lesson for children ya. Ada 12.100 ya. Ya di sini ya. Saya coba lihat di sini. Wow, 484 result ya. Ini saya sudah coba ke 990 ya. Nih 990 ya, oke ya. Dan hasilnya 484 result. Wow, ya. Kita tulis lagi, kita masukkan rencana kerja kita ya. Rencana kerja kita nanti kita action ya. Oke, terus kita langsung ya copy paste tadi ya. Piano lesson for children 12.100 ya. Saingannya memang tinggi, berarti memang ada pasarnya ya. Termasuk kompetitif juga, persaingannya banyak ya. Anda bisa keep atau Anda bisa tinggalkan ya. Misalkan saja ini misalkan saya ambil toh juga saya nanti iklannya nggak di AdWords nggak apa-apa ya. Jadi saya hanya memberikan Anda rambu-rambu antara Anda boleh ambil boleh enggak. Jadi tergantung kemampuan. Contoh, kalau satu kata pencariannya 2 juta walaupun rendah, ngapain diambil? Kenapa nggak diambil? Kalau menurut saya karena walaupun pencarinya banyak, pengiklannya sedikit karena mereka tahu mereka yang mencari kata violin biasanya mereka hanya mencari yang gratisan, mungkin mencari sesuatu yang free ya. Jadi ngapain kita harus masang iklan keluar uang banyak, sementara market yang datang, traffic yang datang kebanyakan traffic yang memang bukan buyer. Ingat video sebelumnya kita menyangsa pasar yang buyer. Jadi biasanya kalau saya pribadi saya lebih menembak kata minimal 3 kata 4 kata. Contoh misalkan learning to play the violin adalah market yang lebih spesifik, lebih tertarget, lebih possible, lebih mungkin membeli produk yang kita tawarkan dibanding ketika kita menembak kata kunci violins. Jelas ya. Nah, di sini kita ambil piano lesson for children. Oke, 12.100, persaingannya 484. Kompetisinya high ya, tinggi. Saingan halaman 484 dan seterusnya. Anda terusin sendiri. Jelas ya. Ya, kita kembali ke sini, ini penting ya. Nah, walaupun ini adalah rambu-rambu yang saya buat dari berdasarkan dari apa yang saya alami, tetapi tidak kaku. Contohnya begini, saya di sini menulis 0 sampai 10.000, pencarian idealnya di angka maksimal 100.000 ya. Tetapi tadi ya kita cari di sini barusan ya, ada yang kata kunci yang terdiri dari 4 kata piano lesson for children dicari 12.100, kompetisinya tinggi tetapi saingan halamannya hanya 484, hanya di bawah 100.000 result. Ya nggak apa-apa kita masukin ya, jadi kita jangan kaku. Nah, oke. Apa yang Anda lakukan ya? Dengan cara riset sederhana ini, Anda bisa mulai dari nama produknya, kemudian dari nama produk kita riset dulu dari jumlah pencariannya, kemudian nama produknya kita tambah kata review, tambah kata scam, kita terus secara manual ya, seperti yang barusan Anda lihat saya praktekkan. Anda cari secara manual, Anda tulis di notepad ya keterangannya, sehingga pada nantinya Anda akan punya rencana kerja apa produk-produk apa saja yang akan dipromosikan ya. Saya akan sedikit ulas ya dari awal, dari beberapa video yang sudah Anda dengar, bahwa sampai video keempat saran saya, harapan saya adalah pertama Anda sudah bisa menentukan kriteria produk apa yang ingin Anda promosikan ya, dari passion market maupun solution market. Apalagi mengingat Anda misalkan seorang pemula, Anda sudah bisa menentukan. Kemudian setelah itu kita juga bisa, Anda sudah bisa memilih kriteria produk afiliasi. Oke, yang terpenting adalah gravity, refund rate-nya ya, sudah memiliki affiliate tools ya,
Kemudian juga kita juga bisa melihat bahwa grafiknya lagi bagus, nggak turun ya. Kemudian juga kita bisa mencari negara tujuan sasaran marketnya yang tepat ya. Kita sudah bisa memilih produk afiliasi kemudian yang layak dipromosikan. Kemudian kita juga sudah bisa ya melakukan riset kata kunci ya, dari produk afiliasi ya, dari nama produknya dan juga kata kunci yang ada kaitannya dengan produk utama ya. Barusan kita pelajari ya, kita riset satu persatu ya. Kalau jumlah pencarian 10.000, idealnya itu jumlah halaman itu di bawah 100.000 atau maksimal 100.000 ya. Ini terlalu valuation for beginner, ini terlalu tinggi ya. Oke, kita close aja ya. Ini masih tadi masih cukup tinggi ya. Oke, lihat ya, 438, 484. Oke. Nah, kemudian setelah Anda tahu itu ya, kemudian sekarang Anda juga sudah bisa negara sasaran atau target market. Ya, ingat di video sebelumnya Google Insight, Google Search ya, Anda bisa gunakan Alexa ya, quantcast.com segala macam, Anda bisa lakukan riset ya. Ingat lagi patokannya dari CB Engine ya. Anda bisa melihat dari mulai produk tersebut launching misalkan tahun 2010, tahun 2008, Anda bisa melihat perkembangannya, tren produk tersebut bagus, semakin turun atau naik turun. Nah, dari 4 hal ini saja ya, Anda sudah memiliki gambaran ya, Anda sudah memiliki bekal amunisi untuk Anda praktek langsung melakukan promosi produk afiliasi melalui PPC. Nah, oke, jadi dengan kata lain, setelah Anda menguasai bagaimana Anda memilih produk afiliasi, meriset kata kunci ya dengan cara sederhana ya, tanpa menggunakan tools, sekali lagi karena saya memposisikan diri sebagai seorang newbie ya. Anda tidak perlu memakai tools seperti Market Samurai dan segala macam ya. Dengan cara sederhana seperti ini Anda pasti bisa proven ya. Kemudian setelah Anda tahu seperti ini, apa yang Anda lakukan ya? Lihat, perhatikan. Anda sudah tentukan tema produk, Anda secara cepat Anda filter itu. Misalkan saja goalnya Anda misalkan 10 produk afiliasi dalam seminggu ya. Anda langsung lakukan filtering, nama produknya apa. Anda mulai buat data dulu di rencana kerja, di kertas kerja Anda, produk A, produk B, produk C, gravity-nya berapa, refund rate-nya berapa ya. Kemudian Anda juga bisa melihat ada affiliate tool-nya gimana, grafiknya bagaimana, Anda tulis ya. Kemudian setelah itu Anda cari kata kuncinya dari kata kunci produk ya. Anda bisa melalui nama domainnya, Anda bisa melalui kata kunci yang terkait dengan produknya ya. Anda bisa cari melalui Google Keyword Tool atau melalui source page-nya ya. Anda mulai lakukan riset satu persatu. Bagaimana dengan pencariannya? Apakah kompetisinya rendah, sedang, tinggi ya, low, medium atau high? Atau kemudian Anda juga bisa melihat hasil kompetisinya seberapa, apakah ideal atau memang terlalu besar, terlalu tinggi ya. Dengan cara seperti itu Anda sudah punya rencana kerja. Anda siap akan melakukan action promosi melalui PPC ya. Oke, sekarang ada dua ya. Saya akan buat di sini ya. Katakanlah ya, Anda sudah siapin rencana kerja berisi 10 produk afiliasi ya, 10 yang Anda sudah riset ya, dan kemudian Anda sudah punya datanya. Nah, ini yang menarik. Ada dua cara. Yang pertama kita akan praktek melalui PPC ya. Kemudian yang kedua SEO ya plus PPC ya, dengan menggunakan domain sendiri ya. Artinya Anda membuat website. Nah, coba Anda perhatikan ya. Kita kembali ke sini. Nah, idealnya adalah ketika Anda melakukan riset ya di rencana kerja Anda ya, dan ketika Anda menemukan pencarian yang berapapun hasil jumlah pencariannya, entah itu sampai 10.000, 10.000 sampai 20.000 atau sampai 50.000 ya, berapapun jumlahnya, asalkan jumlah halaman ya, halaman kompetisi, halaman situsnya ya, itu sesuai dengan kriteria ini, Anda bisa jadikan itu sebagai
nama domain Anda. Anda jadikan itu sebagai tema website Anda. Ya, idealnya adalah kalau misalkan saran saya adalah misalkan saja tidak lebih dari 100.000 result ya. Sebenarnya 100 300 itu masih masuk kategori menengah, masih bisa kita menangkan. 300 500 cukup sulit, tetapi bukan berarti tidak bisa. Tetapi untuk amannya ya, kompetisi halaman ya tidak melebihi 100.000 itu kita masih bisa kalahkan. Artinya ketika kita melakukan SEO yang benar, maka hanya dalam hitungan minggu ya, atau maksimal bulan 2 bulan, ketika ada seseorang yang mengetikkan kata kunci ya yang berkaitan dengan